3 hari setelah suami saya dimakamkan, ibu mertua menyodorkan surat di atas meja makan. Tanda tangani ini, Maya. Rumah dan tanah itu hak keluarga Reza, bukan hakmu. Saya menatap kertas itu, lalu saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, sayalah notaris yang menyimpan wasiat asli suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anggraini, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 9 tahun saya mengurus akta, sertifikat, dan surat wasiat orang lain. Saya tahu betul bagaimana selembar kertas bisa menyelamatkan satu keluarga atau menghancurkannya. Dulu saya percaya ilmu yang saya pelajari hanya untuk melayani klien. Saya tidak pernah menyangka suatu hari ilmu itu yang akan menyelamatkan hidup saya sendiri. Suami saya bernama Reza Pratama. Kami menikah 7 tahun lalu. Reza bukan lelaki kaya saat saya mengenalnya. Ia hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan properti. Tetapi ia jujur dan ia bekerja keras. Saya mencintainya karena itu. Kami punya satu anak perempuan. Namanya Kayla. Usianya baru 4 tahun. Matanya persis mata ayahnya. Rumah kami sederhana, 2 lantai di pinggir Bintaro. Tetapi rumah itu kami bangun dari nol. Saya ingat betul, uang muka rumah itu separuhnya dari tabungan saya sendiri. Sisanya, cicilan yang kami bayar bersama selama 5 tahun. Reza pernah berkata, Maya, rumah ini saksi perjuangan kita. Jangan pernah lepaskan. Saat itu, saya hanya tertawa. Saya tidak tahu kalimat itu akan menjadi pesan terakhir yang paling penting. Keluarga Reza tinggal di sebuah rumah lama di daerah Cinere. Ibu mertua saya, Bu Sutinah, 61 tahun. Seorang perempuan dengan suara lembut di depan tamu dan suara tajam di belakang pintu. Sejak awal, Bu Sutinah tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya kurang sopan, tetapi karena saya bukan menantu yang ia pilih. Ia dulu menginginkan Reza menikah dengan anak rekan bisnisnya. Saya datang dan menggagalkan rencana itu. Adik ipar saya, Ulan, 30 tahun, belum menikah. Hidupnya bergantung penuh pada ibunya. Ulan pandai satu hal, yaitu membaca kemana arah angin keuntungan. Di mana ada uang, di situ ada Wulan. Ada juga Pak Hendra, paman Reza, lelaki berperut besar yang selalu muncul saat ada pembagian dan menghilang saat ada kerja. Dialah yang paling sering membisikkan ide-ide busuk ke telinga Bu Sutinah selama Reza masih hidup. Mereka semua bersikap manis. Mereka tahu Reza menyayangi saya, dan Reza tidak akan membiarkan istrinya disakiti. Tetapi kemanisan itu hanya topeng. Saya merasakannya, walau saya memilih diam. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Bu Sutinah sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia akan memeriksa dapur saya, menggeser perabot, lalu berkomentar bahwa istri yang baik seharusnya begini dan begitu. Saya menahan semuanya. Saya pikir ini hanya cara seorang ibu menunjukkan perhatian. Tetapi perhatian itu selalu berujung pada uang. Ketika Reza naik gaji, Bu Sutinah meminta kami menanggung biaya renovasi rumahnya di Cinere. Ketika kami mencicil rumah Bintaro, ia meminta kami juga membiayai gaya hidup Wulan. Setiap kali kami menolak dengan halus, ia akan merajuk dan menuduh saya menjauhkan Reza dari keluarganya. Reza sebenarnya tahu. Ia pernah berkata pada saya, Maya, maaf ya, Ibu memang seperti itu, tapi aku janji, aku tidak akan biarkan kamu jadi sapi perah keluargaku. Saya percaya padanya, dan ia menepati janji itu selama ia hidup. Pernah suatu kali, saat Lebaran, Bu Sutinah di depan seluruh keluarga berkata bahwa rumah Bintaro sebenarnya dibeli dari uang warisan ayah Reza. Itu bohong. Tidak sepeser pun uang keluarga Pratama masuk ke rumah itu. Rumah itu kami bangun dari keringat kami sendiri. Tetapi saya diam saja demi menjaga perasaan Reza di depan kerabatnya. Reza yang malam itu menggenggam tangan saya dan berbisik, "Maaf,
Maya, suatu hari aku akan luruskan semuanya. Saya tidak tahu. Suatu hari itu baru tiba setelah ia tiada. Dan sayalah yang harus meluruskannya sendiri. Itulah sebabnya, ketika Reza mengajak saya menyusun wasiat secara diam-diam, saya tidak menolak. Jauh di lubuk hati, saya juga merasakan firasat yang sama bahwa keluarga ini suatu hari akan menunjukkan wajah aslinya. Reza tahu ibunya tidak adil. Suatu malam, 2 tahun sebelum ia pergi, ia duduk di samping saya. Wajahnya serius. Maya, kamu notaris. Kamu lebih paham hukum daripada aku. Aku ingin semua harta kita jelas hitam di atas putih, supaya kalau terjadi apa-apa, kamu dan Kayla tidak ditelantarkan. Saya menatapnya. Saya bertanya, memang akan terjadi apa, Mas? Reza hanya tersenyum. Tidak ada. Tapi orang yang berhati-hati selalu tidur lebih nyenyak. Malam itu kami menyusun semuanya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarganya. Reza membuat surat wasiat resmi, bukan wasiat sembarangan. Sebuah wasiat holografis yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Lalu kami sahkan di hadapan 2 orang saksi. Isinya jelas, seluruh rumah Bintaro, tanah di Serpong, dan tabungan bersama jatuh kepada saya dan Kayla, bukan kepada ibunya, bukan kepada Wulan. Saya menyimpan dokumen itu di tempat yang hanya saya tahu. Reza juga menyimpan 1 salinan di brankas kantornya. Kami berdua sepakat, tidak ada seorang pun dari keluarga yang boleh tahu sebelum waktunya. Saya ingat, sebelum menutup map itu, Reza menggenggam tangan saya. Katanya pelan, kalau aku tidak ada, jangan langsung melawan. Diamlah dulu, biar mereka membuka topengnya sendiri. Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Saya pikir ia hanya berlebihan. Ternyata ia jauh lebih mengenal keluarganya daripada saya. Hidup berjalan normal selama 2 tahun. Kayla tumbuh sehat. Reza naik jabatan. Kami mulai berani bermimpi sedikit lebih besar. Saya ingat malam-malam sederhana kami. Reza pulang kerja. Lalu kami makan bersama di meja kecil. Menu favoritnya, ikan goreng dengan sambal terasi dan sayur asam. Ia selalu berkata, masakan saya lebih enak daripada restoran manapun. Lalu kami menonton Kayla bermain sampai mengantuk. Itu kebahagiaan yang sederhana, tetapi nyata. Suatu malam, Reza memandangi rumah kami yang baru selesai dicicil. Ia berkata, Maya, lihat. Setiap batu bata di rumah ini ada cerita kita. 5 tahun kita berjuang. Tidak ada yang boleh mengambilnya dari kita. Saya tertawa, mengira ia hanya melankolis. Saya tidak tahu. Kalimat itu kelak menjadi alasan saya bertahan. Kami juga sempat membicarakan masa depan Kayla. Reza ingin menyekolahkannya tinggi. Ia menabung diam-diam untuk itu. Setiap rencana yang ia susun selalu menempatkan saya dan Kayla di pusatnya. Ia lelaki yang tidak banyak bicara tentang cinta, tetapi membuktikannya lewat setiap perbuatan. Lalu, di sebuah pagi bulan Maret, semuanya runtuh. Reza berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium kening Kayla. Ia melambai pada saya dari pagar. Itu terakhir kalinya saya melihatnya hidup. Sebuah truk menerobos lampu merah di persimpangan Pondok Indah. Mobil Reza ringsek. Ia meninggal di tempat. Dalam satu kedipan mata, dunia saya gelap. Saya tidak ingat banyak tentang hari pemakaman. Saya hanya ingat Kayla menarik ujung baju saya dan bertanya, Ayah, kapan pulang? Bunda. Dan saya tidak punya jawaban. Di tengah air mata itu, saya tidak sadar ada mata lain yang sedang menghitung. Bukan menghitung kehilangan, tetapi menghitung harta. 3 hari setelah pemakaman, rumah saya masih dipenuhi bau bunga melati yang mulai layu. Saya sedang menyuapi Kayla saat bel berbunyi. Bu Sutinah datang. Bukan sendiri, Wulan dan Pak Hendra mengikuti di belakangnya. Mereka masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Bu Sutinah duduk di kursi yang biasa diduduki Reza. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Wajahnya datar. Seolah ia datang ke kantor, bukan ke rumah duka anaknya. Maya, katanya, kita harus bicara soal harta Reza. Saya meletakkan sendok. Saya menjawab pelan. Ibu,
Reza baru 3 hari pergi. Justru karena itu, sahut Pak Hendra cepat, supaya tidak ada salah paham di kemudian hari. Harta ini milik keluarga Pratama. Kamu hanya menantu. Bu Sutinah membuka map itu. Di dalamnya, ada surat yang sudah diketik rapi. Surat penyerahan hak. Isinya, saya menyerahkan rumah Bintaro dan seluruh tabungan kepada Bu Sutinah sebagai wali keluarga. Tanda tangani ini, kata Bu Sutinah. Suaranya tidak meninggi, tetapi dingin. Rumah dan tanah itu hak keluarga Reza, bukan hakmu. Kamu masih muda, kamu bisa cari suami lain. Tapi harta Pratama harus kembali ke Pratama. Saya menatap kertas itu lama. Tangan saya ingin gemetar, tetapi saya teringat pesan Reza. Diamlah dulu, biar mereka membuka topengnya sendiri. Maka saya tidak menolak dengan keras. Saya hanya berkata, saya perlu membaca dulu. Bu, ini dokumen penting. Wulan mendengus. Baca apa lagi? Kamu pikir kami menipumu? Saya tersenyum dalam hati. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Surat yang mereka sodorkan itu tidak punya kekuatan apa-apa selama wasiat asli masih ada. Dan wasiat asli itu ada pada saya. Tetapi saya diam. Saya hanya berkata, beri saya waktu beberapa hari. Malam itu mereka pulang dengan wajah masam. Tetapi saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti hanya karena satu penolakan halus. Dan benar saja, keesokan paginya, sesuatu yang lain dimulai. Saya pergi mengantar Kayla ke tempat penitipan anak. Saat saya kembali, pintu kamar tidur saya setengah terbuka. Saya yakin tadi saya menguncinya. Di dalam, laci lemari berantakan. Map-map dokumen berserakan di lantai. Seseorang masuk dan menggeledah rumah saya. Saya memeriksa semuanya dengan jantung berdebar. Sertifikat asli, akta nikah, buku tabungan. Mereka mencari sesuatu. Mereka mencari wasiat itu. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Karena wasiat asli tidak pernah saya simpan di rumah. Saya menelpon tetangga depan. Ia bilang, pagi tadi ia melihat Wulan masuk ke rumah saya dengan kunci cadangan. Kunci yang dulu pernah saya titipkan pada Reza. Dan kini ada di tangan ibunya. Saya tidak melapor. Belum. Saya hanya mengganti semua kunci rumah hari itu juga. Dan saya mulai mencatat setiap kejadian, setiap tanggal, setiap kata. Sebagai notaris, saya tahu bahwa bukti yang dicatat rapi lebih kuat daripada amarah yang diteriakan. 3 hari kemudian, Pak Hendra datang lagi. Kali ini ia membawa sesuatu yang membuat dada saya panas. Ia meletakkan selembar surat kuasa di meja. Surat kuasa yang katanya ditandatangani Reza sebelum meninggal. Isinya, Reza memberi kuasa penuh kepada ibunya untuk mengurus seluruh hartanya. Saya mengambil surat itu. Saya membacanya pelan. Tanda tangan di bawahnya memang mirip tanda tangan Reza. Sangat mirip, tetapi saya hafal goresan suami saya. Dan goresan ini kaku di ujungnya. Ini palsu. Dari mana Bapak dapat surat ini? Tanya saya. Reza yang memberikannya pada ibunya. Jawab Pak Hendra enteng. Sebulan sebelum kecelakaan. Saya tahu itu bohong. Sebulan sebelum kecelakaan, Reza sedang sibuk proyek di luar kota. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya berkata, baik, saya simpan salinannya. Pak Hendra tersenyum penuh kemenangan, mengira saya menyerah. Ia tidak tahu salinan itu justru menjadi bukti pertama yang saya butuhkan. Bukti bahwa mereka berani memalsukan dokumen. Tetapi malam itu, saya belum tahu seberapa jauh mereka berani melangkah. Seminggu kemudian, tabungan bersama saya dan Reza tiba-tiba terkunci. Saya tidak bisa menarik uang sepeser pun. Saat saya ke bank, petugas berkata ada permohonan pemblokiran dari pihak keluarga dengan alasan sengketa waris. Saya berdiri di depan loket itu, menggendong Kayla yang menangis kelaparan. Saya tidak punya uang tunai. Kartu saya tidak berfungsi. Untuk pertama kalinya, sejak Reza pergi, saya merasa benar-benar tersudut. Saya mengeluarkan seluruh isi dompet. Hanya ada beberapa lembar uang kecil. Cukup untuk membeli susu dan roti 2 hari. Saya menelan harga diri saya, lalu meminjam sedikit uang dari Pak Tono. Hanya untuk bertahan. Lelaki tua itu memberikannya tanpa banyak bertanya. Hanya menepuk bahu saya dan berkata, sabar, Maya. Orang yang menanam angin
akan menuai badai. Bukan kamu. Malam itu, di kontrakan kecil yang baru saya sewa, saya memasak mie instan untuk makan malam. Kayla, yang biasa makan enak di rumah Bintaro, memakannya tanpa mengeluh. Ia bahkan berkata, "Enak, Bunda." Mendengar itu, air mata saya jatuh diam-diam. Anak sekecil itu sudah belajar menerima keadaan, dan saya bersumpah dalam hati, saya tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Bu Sutinah menelponnya malam itu. Suaranya manis kembali, seperti racun yang disalut gula. "Maya, kalau kamu butuh uang, tanda tangani saja surat itu. Semua selesai. Kamu dapat jatah. Kayla dapat jatah. Untuk apa kamu keras kepala?" Saya menutup telepon tanpa menjawab. Saya tahu, jatah yang mereka maksud hanya remah-remah. Dan begitu saya tanda tangan, mereka akan punya senjata hukum untuk mengusir saya selamanya. Saya menatap Kayla yang tertidur di pangkuan. Saya berbisik, "Maafkan Bunda." "Nak, Bunda tidak akan menyerah. Ini rumah ayahmu. Ini hakmu." Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali catatan-catatan Reza. Saya menyusun strategi. Bukan strategi balas dendam, tetapi strategi bertahan, lalu menang dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, pukulan terberat datang. Bu Sutinah dan Wulan muncul di rumah saya bersama 2 orang lelaki yang tidak saya kenal. Mereka mengaku petugas, walau saya ragu. Bu Sutinah mengibaskan selembar surat. "Ini surat pengosongan rumah," katanya. "Rumah ini sekarang atas nama keluarga Pratama. Kamu punya waktu 3 hari untuk pergi. Bawa anakmu. Jangan bawa barang yang bukan milikmu." Saya membaca surat itu. Sebuah akta jual beli. Di dalamnya tertulis, Reza telah menjual rumah Bintaro kepada ibunya 2 bulan sebelum meninggal. Lengkap dengan tanda tangan Reza. Palsu. Tentu saja. Tetapi dibuat sangat rapi. Untuk sesaat, dada saya sesak. Mereka tidak main-main. Mereka sudah membangun seluruh kebohongan ini dengan dokumen demi dokumen. Bagi orang awam, surat-surat itu tampak sah. Bagi seorang notaris, surat-surat itu penuh lubang. "Bu," kata saya, "tenang. Akta ini dibuat di notaris mana? Saya ingin tahu siapa yang mengesahkannya." Bu Sutinah tergagap sesaat. Wulan menyahut cepat, "Bukan urusanmu. Yang penting kamu keluar." Saya mengangguk pelan. Saya tidak melawan di depan mereka. Saya hanya berkata, "Baik, saya akan urus kepindahan saya." Mereka pergi dengan dagu terangkat, mengira saya sudah kalah. Mereka tidak tahu, satu kalimat tadi sudah membuka pintu. Akta yang sah harus jelas notarisnya. Dan kalau notarisnya tidak ada atau dipalsukan, seluruh akta itu runtuh seketika di pengadilan. Saya mengemas barang, bukan karena menyerah, tetapi karena saya tidak mau Kayla melihat ibunya diseret keluar. Saya menyewa sebuah kontrakan kecil di dekat kantor. Sederhana, tetapi aman. Di sana, saya menyusun ulang semua bukti. Sementara itu, di luar sana, mereka mulai bercerita. Bu Sutinah menyebar kabar ke seluruh kerabat bahwa saya menantu durhaka yang ingin merampas harta keluarga suami, bahwa saya menelantarkan ibu mertua demi uang, bahwa Kayla pun tidak pantas diasuh oleh perempuan serakah seperti saya. Beberapa kerabat percaya, beberapa menjauh. Telepon saya dipenuhi pesan-pesan menghakimi. Saya membaca semuanya dalam diam. Sakit, tentu. Tetapi saya teringat kata Reza, biarkan mereka membuka topengnya sendiri. Lalu ancaman itu naik 1 tingkat. Wulan menelpon saya. Suaranya penuh ejekan. "Kalau kamu nekat melawan, kami akan ambil Kayla. Kami punya pengacara. Kamu janda, tidak punya uang. Mana mungkin menang. Hakim akan percaya keluarga Pratama, bukan menantu miskin." Mendengar nama Kayla disebut sebagai ancaman, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Selama ini saya diam karena saya menghormati duka. Tetapi mereka baru saja menyentuh garis yang tidak boleh disentuh. Anak saya menutup telepon. Saya menatap langit-langit kontrakan yang kusam. Dan untuk pertama kalinya, saya berkata pada diri sendiri, "Cukup. Sekarang giliran saya bicara dengan bahasa yang mereka mengerti. Bahasa hukum." Tetapi saya tetap tidak terburu-buru. Saya tahu, melawan terlalu cepat
hanya akan membuat mereka berhati-hati. Saya butuh satu hal lagi, saksi. Dan saksi itu datang dengan cara yang tidak pernah saya duga. Beberapa hari sebelum saksi itu datang, mereka melancarkan serangan lain. Seorang lelaki berjas datang ke kontrakan saya, mengaku pengacara keluarga Pratama. Ia menyerahkan sebuah surat somasi. Isinya, saya dituntut mengembalikan rumah Bintaro dalam 7 hari, atau perkara akan dibawa ke pengadilan. Surat itu juga menyinggung soal hak asuh Kayla, menyatakan bahwa keluarga Pratama merasa saya tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan anak. Saya membaca surat itu dengan tenang, walau dada saya panas. Saya tahu somasi ini hanya gertakan. Mereka berharap saya panik dan menyerah sebelum perkara benar-benar diperiksa. Tetapi mereka lupa, saya berbicara dalam bahasa yang sama dengan pengacara itu. Bahasa hukum. Saya membalas somasi itu secara resmi, dibantu Pak Tono. Dalam balasan itu, saya tidak membuka kartu saya. Saya hanya menyatakan bahwa saya menolak seluruh tuntutan dan bahwa setiap dokumen yang mereka miliki akan diuji keasliannya di hadapan hukum. Saya sengaja membiarkan mereka mengira saya hanya menggertak balik tanpa bukti kuat. Pengacara itu tampaknya melaporkan bahwa saya keras kepala. Maka mereka semakin yakin harus menekan saya lebih keras. Mereka tidak sadar, setiap surat resmi yang mereka kirim justru menjadi bukti tertulis tambahan. Bukti bahwa mereka secara sadar dan terencana berusaha merampas hak saya dan anak saya. Saya menyimpan semua surat itu rapi dalam satu map. Map itu semakin tebal hari demi hari, dan setiap kali ia bertambah tebal. Posisi mereka semakin lemah. Walau mereka sendiri tidak menyadarinya, malam-malam itu berat. Saya sering terbangun pukul 3 pagi, memikirkan Kayla, memikirkan masa depan. Tetapi setiap kali keraguan datang, saya membuka kembali catatan yang saya susun. Dan saya berkata pada diri sendiri, aku tidak sendiri. Aku punya kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah kehabisan napas. Lalu, di sebuah sore yang basah, ketukan di pintu itu datang. Ketukan yang akan mengubah segalanya. Suatu sore, saat hujan rintik turun di Bintaro, seorang perempuan tua mengetuk pintu kontrakan saya. Tubuhnya kurus, kerudungnya basah. Saya hampir tidak mengenalinya. Lalu saya ingat Mbak Asih, pembantu lama di rumah Bu Sutina, yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. Ia menangis tanpa suara begitu melihat saya. Lalu ia berlutut. Saya segera mengangkatnya. Dada saya sesak oleh kenangan. Mbak Asih, ada apa? Masuklah dulu. Ia duduk. Tangannya gemetar memegang gelas teh. Lalu ia bercerita. Dan setiap kalimatnya membuat bulu kuduk saya berdiri. Bu Maya, katanya lirih. Saya tidak bisa diam lagi. Saya mendengar semuanya. Bu Sutina, Wulan, dan Pak Hendra. Mereka yang merencanakan ini sejak Mas Reza masih hidup. Saya menahan napas. Apa maksud Mbak? Mbak Asih menyeka air matanya. Surat kuasa itu palsu, Bu. Saya melihat sendiri Pak Hendra menyuruh seseorang meniru tanda tangan Mas Reza di meja makan. Akta jual beli rumah itu juga. Tidak ada notaris yang mengesahkannya. Mereka memakai stempel palsu yang dibeli Pak Hendra. Tangan saya dingin. Inilah potongan terakhir yang saya butuhkan. Tetapi ada lagi. Dan ini, Bu. Mbak Asih mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari balik bajunya. Saat membersihkan kamar Mas Reza dulu, sebelum ia menikah dengan ibu. Saya menemukan ini terselip di belakang lemari. Saya simpan karena merasa penting. Saya tidak berani memberikannya pada siapapun. Sampai sekarang, saya membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Reza dan satu kunci kecil. Kunci brankas kantornya. Malam itu, setelah Mbak Asih pulang, saya membaca surat tangan Reza sampai lampu kontrakan hampir padam. Air mata saya jatuh ke kertasnya. Reza menulis bahwa ia tahu ibunya tidak akan rela. Ia menulis bahwa jika sesuatu terjadi padanya, saya harus segera mengambil dokumen di brankas kantornya. Di sana, tulisnya, ada semua yang dibutuhkan untuk melindungi saya dan Kayla. Ia sudah tahu. Sejak awal, Reza sudah mempersiapkan semuanya. Ia menyuruh saya diam bukan karena ia lemah, tetapi
karena ia ingin keluarganya menunjukkan wajah asli mereka, supaya kebenaran tidak bisa dibantah lagi. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lama Reza. Atasannya, seorang lelaki baik bernama Pak Wibowo, masih menyimpan berangkas pribadi Reza utuh. Ia menyerahkannya pada saya tanpa banyak tanya. Katanya, Reza pernah berpesan kalau ia tidak ada, hanya istrinya yang boleh membukanya. Saya membuka berangkas itu dengan kunci dari Mbak Asih. Tangan saya gemetar. Di dalamnya tersusun rapi semua yang Reza janjikan. Salinan kedua wasiat holografis, sertifikat rumah Bintaro asli atas nama saya dan Reza, akta tanah Serpong, dan satu map tebal berisi catatan keuangan, lengkap dengan tanda tangan asli Reza yang bisa dibandingkan. Saya duduk lama menatap dokumen-dokumen itu, bukan karena ragu, tetapi karena saya merasakan kehadiran Reza di setiap lembarnya. Ia melindungi kami bahkan setelah ia tiada. Saya membawa semuanya ke Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Lelaki tua yang sudah saya anggap seperti ayah sendiri. Ia membaca semua dokumen dengan teliti, lalu melepas kacamatanya. Maya, katanya pelan, surat-surat yang mereka pakai untuk mengusirmu, semuanya batal demi hukum. Akta jual beli tanpa notaris yang jelas, itu pidana pemalsuan. Surat kuasa dengan tanda tangan palsu, itu juga pidana. Sementara wasiat suami Musa ditulis Pangan, disaksikan 2 orang. Kamu pegang kartu yang paling kuat. Saya bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Pakistan. Pak Tono tersenyum. Jangan buru-buru lapor. Kumpulkan dulu semuanya jadi satu. Lalu undang mereka. Biarkan mereka mengeluarkan semua tuduhan di depan saksi. Setelah itu, baru kamu buka kebenaran. Sekali pukul, telak. Tidak bisa dibantah. Saya mengangguk. Itu persis seperti yang diinginkan Reza. Saya menghabiskan 2 minggu berikutnya menyusun semuanya. Saya membuat salinan resmi setiap dokumen. Saya meminta keterangan tertulis dari Mbak Asih, ditandatangani di hadapan Pak Tono sebagai saksi. Saya meminta laporan dari bank tentang siapa yang mengajukan pemblokiran. Saya bahkan mendapatkan rekaman percakapan ancaman Wulan yang tanpa sadar ia ucapkan lewat telepon yang saya rekam. Setiap malam, saya menata berkas-berkas itu di lantai kontrakan. Kayla kadang duduk di samping saya, menggambar di kertas bekas. Ia bertanya, Bunda sedang kerja apa? Saya menjawab, Bunda sedang menjaga rumah kita. Nah, sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Di luar sana, keluarga Pratama semakin berani. Mereka sudah memasang papan di depan rumah Bintaro. Bertuliskan rumah ini milik keluarga Pratama. Wulan bahkan memamerkan di media sosial bahwa ia akan segera pindah ke rumah itu. Pak Hendra mulai mencari pembeli untuk tanah Serpong. Mereka begitu yakin sudah menang. Mereka tidak tahu. Setiap langkah sombong itu hanya menambah panjang daftar bukti yang akan menjatuhkan mereka. Bu Sutina menelpon saya sekali lagi untuk memastikan kekalahan saya. Maya, kapan kamu kosongkan rumah sepenuhnya? Barang-barangmu masih ada di gudang. Aku tidak mau repot. Saya menjawab, tenang, Bu. Beri saya satu kesempatan terakhir untuk bicara baik-baik. Saya ingin mengundang Ibu, Wulan, dan Pak Hendra ke rumah Bintaro. Saya akan serahkan semuanya secara resmi di hadapan notaris, supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Saya tidak mau dituduh menggelapkan harta. Bu Sutina tertawa di seberang sana. Ia mengira saya akhirnya menyerah total. Bagus, akhirnya kamu sadar diri. Baik, kami datang. Undang notarismu sekalian, biar resmi. Ia tidak tahu. Kata resmi itu justru yang akan menghancurkannya. Karena di ruangan itu nanti, bukan saya yang akan menyerahkan apa-apa. Merekalah yang akan kehilangan segalanya. Saya menutup telepon. Saya menatap foto Reza di meja. Tetapi sebelum hari itu tiba, ada beberapa luka kecil yang masih harus saya telan. Luka yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya benar. Suatu pagi, saya membawa Kayla ke acara pengajian keluarga besar. Saya datang karena Kayla ingin bertemu sepupu-sepupunya. Begitu saya masuk,
Percakapan di ruangan langsung berhenti. Mata-mata menatap saya dengan sinis. Bisik-bisik terdengar di sudut. Salah satu bibi Reza berkata, "Cukup keras agar saya dengar. Itu dia. Menantu yang mau merampas rumah keluarga. Tidak tahu malu. Suami baru meninggal, sudah ribut soal harta. Saya menahan diri. Saya tidak membela diri. Saya tahu. Satu kata pun yang saya ucapkan akan diputarbalikan. Saya hanya menggandeng tangan Kayla, duduk di pojok, dan bertahan sampai acara selesai. Di perjalanan pulang, Kayla bertanya polos, "Bunda, kenapa tante-tante tadi galak sama Bunda?" Saya menelan rasa pahit. Saya menjawab, "Mereka belum tahu cerita yang benar. Nak, suatu hari mereka akan tahu." Beberapa hari kemudian, Wulan datang ke kontrakan saya tanpa diundang. Ia masuk, melihat-lihat ruangan sempit tempat saya dan Kayla tinggal, lalu tersenyum mengejek. "Kasihan sekali, dari rumah 2 lantai jadi kontrakan kumuh begini. Ini yang kamu dapat karena melawan keluarga." Ia mengambil sebuah bingkai foto Reza dari meja, memandangnya, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. "Kakakku terlalu baik memilihmu. Kalau saja dulu ia menikahi perempuan pilihan ibu, keluarga kami tidak akan serepot ini." Saya berdiri tenang. Saya berkata, "Wulan, silahkan lihat sepuasmu. Tetapi kontrakan ini lebih lapang daripada hati orang yang merampas hak anak yatim." Wulan tersentak, lalu pergi dengan wajah merah. Saya menutup pintu, lalu duduk memeluk Kayla yang ketakutan mendengar keributan. Malam itu dalam diam. Saya menulis 1 baris lagi di catatan saya. Setiap penghinaan mereka, saya catat. Bukan untuk dendam, tetapi supaya saya tidak pernah lupa mengapa saya harus berdiri tegak. Puncaknya datang ketika saya tahu mereka mencoba menghubungi tempat penitipan Kayla, mengaku sebagai wali, dan berusaha menjemput Kayla tanpa izin saya. Untunglah pengasuh di sana mengenal saya dan menolak. Tetapi saat saya mendengar kabar itu, tubuh saya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena marah yang dingin. Mereka berani menyentuh anak saya. Sejak hari itu, tidak ada lagi keraguan dalam diri saya. Saya akan menyelesaikan ini sampai tuntas, dengan cara yang benar, tetapi tanpa belas kasihan yang keliru. Saya menguatkan diri. Saya menatap foto Reza sekali lagi, dan saya berbisik, "Besok, Mas, besok semuanya selesai. Seperti yang kamu rencanakan." Hari yang ditentukan tiba. Pagi itu, langit Bintaro cerah, seolah ikut menunggu sesuatu yang besar. Saya datang lebih awal ke rumah yang dulu saya bangun bersama Reza. Rumah yang papan klaimnya masih terpasang sombong di pagar. Saya membuka pintu dengan kunci asli saya, yang tidak pernah mereka tahu masih saya pegang. Saya menata ruang tamu. Saya menyiapkan map-map dokumen di atas meja, tertutup rapi. Di sudut ruangan, Pak Tono sudah duduk dengan tenang, lengkap dengan tas kerjanya. Di kursi lain, Mbak Asih duduk gugup, mengenakan kerudung terbaiknya. Saya juga mengundang 2 orang lagi yang tidak mereka duga. Seorang petugas dari kantor pertanahan, dan seorang kenalan saya yang bekerja sebagai penyidik. Mereka duduk diam di ruang sebelah, menunggu isyarat saya. Pukul 10, mobil keluarga Pratama berhenti di depan. Bu Sutinah turun dengan langkah anggun. Wulan mengikuti, sudah berdandan seolah hendak merayakan kemenangan. Pak Hendra datang paling akhir, dengan map berisi surat-surat palsu mereka, siap untuk pemindahan resmi. Mereka masuk dan duduk. Bu Sutinah memandang sekeliling dengan puas, seolah rumah itu sudah miliknya. "Nah, Maya," katanya, "mari kita selesaikan ini cepat. Mana surat penyerahanmu? Tanda tangani di depan notarismu. Lalu kami urus sisanya." Saya duduk dengan tenang. Saya berkata, "Sebelum itu, Bu, saya ingin memastikan semua dokumen yang menjadi dasar pemindahan ini sah. Boleh saya lihat surat-surat yang Ibu bawa?" Pak Hendra dengan bangga menyodorkan map mereka. Surat kuasa palsu, akta jual beli palsu, surat pemblokiran bank. Saya menerimanya, lalu meletakkannya berderet di atas meja, di samping map saya yang masih tertutup. "Baik," kata saya.
Sekarang izinkan saya bertanya beberapa hal di depan notaris dan saksi, supaya semuanya tercatat resmi. Bu Sutina mengernyit. Pertanyaan apa lagi? Saya mengangkat surat kuasa palsu itu. Surat ini katanya ditandatangani Reza sebulan sebelum ia meninggal. Tetapi sebulan sebelum kecelakaan, Reza berada di Surabaya untuk proyek perusahaan. Ada catatan absensi kantor dan tiket perjalanannya. Bagaimana ia bisa menandatangani surat ini di Cinere, sementara ia ada di Surabaya? Pak Hendra tergagap. Itu, mungkin ia pulang sebentar. Saya meletakkan selembar dokumen baru di meja. Ini surat keterangan dari perusahaan Reza. Selama bulan itu, ia tidak pernah meninggalkan Surabaya 1 hari pun. Surat kuasa ini palsu. Pak Hendra, wajah Pak Hendra memucat. Bu Sutinah mulai gelisah, tetapi masih mencoba bertahan. Itu fitnah. Tanda tangan itu asli. Saya tersenyum. Saya membuka map saya. Saya mengeluarkan beberapa lembar tanda tangan asli Reza dari akta nikah, dari sertifikat, dari surat-surat resmi. Lalu saya letakkan di samping tanda tangan di surat kuasa palsu. Pak Tono, kata saya. Sebagai notaris senior, mohon Bapak bandingkan. Pak Tono memakai kacamatanya, mengamati dengan teliti, lalu berkata dengan suara berwibawa. Goresan akhir berbeda, tekanan pena berbeda. Ini bukan tanda tangan orang yang sama. Surat kuasa ini palsu. Dan memalsukan tanda tangan dalam dokumen adalah tindak pidana. Diatur dalam pasal 263 KUHP. Ruangan menjadi senyap. Wulan menelan ludah. Saya belum berhenti. Saya mengangkat akta jual beli palsu. Akta ini menyatakan Reza menjual rumah ini kepada ibu 2 bulan sebelum meninggal. Tetapi sebuah akta jual beli harus dibuat di hadapan notaris yang berwenang. Boleh saya tahu notaris mana yang membuat akta ini? Nomor aktanya berapa? Karena saya sudah mengeceknya ke kantor pertanahan dan akta dengan nomor ini tidak pernah terdaftar. Bu Sutinah membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Saya memberi isyarat. Petugas pertanahan dari ruang sebelah masuk, membawa berkas. Ia berkata tegas, benar. Akta dengan nomor ini tidak terdaftar di sistem kami. Stempel notaris yang digunakan juga tidak terdaftar atas nama notaris manapun. Ini akta palsu. Wulan berdiri panik. Bunda, ini gimana? Bu Sutinah membentaknya untuk diam, tetapi tangannya sudah gemetar. Topeng yang ia kenakan selama ini mulai retak. Persis seperti yang Reza ramalkan. Lalu saya membuka senjata terakhir. Saya berkata pelan. Dan ini yang paling penting. Saya mengeluarkan wasiat holografis asli Reza. Saya membacanya dengan suara jelas, agar setiap orang di ruangan itu mendengar. Wasiat itu menyatakan dengan tulisan tangan Reza sendiri, disahkan oleh 2 saksi yang masih hidup dan bisa dihadirkan, bahwa seluruh rumah Bintaro, Tanah Serpong, dan tabungan bersama jatuh kepada saya, Maya Anggraini, dan anak kami, Kayla. Bukan kepada Bu Sutinah, bukan kepada Wulan. Wasiat ini sah secara hukum, kata Pak Tono menegaskan. Holografis, ditulis tangan pewaris, disaksikan 2 orang. Ini mengalahkan semua surat lain. Rumah ini secara hukum milik Maya dan anaknya. Tidak pernah berpindah. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Reza tidak pernah bilang. Saya melihat tangannya gemetar memegang tepi meja. Perempuan yang dulu begitu yakin bisa mengatur hidup saya, kini tampak begitu kecil. Wulan duduk membeku. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tetapi karena takut akan apa yang menantinya. Pak Hendra sudah berdiri, mencoba bergerak ke arah pintu. Tetapi penyidik dengan tenang memintanya tetap di tempat. Reza tidak bilang, kata saya, karena ia tahu apa yang akan ibu lakukan. Ia menyuruh saya diam, supaya ibu menunjukkan sendiri siapa ibu sebenarnya. Dan ibu sudah menunjukkannya. Pemalsuan surat kuasa, pemalsuan akta, pemblokiran tabungan dengan dasar palsu, ancaman untuk merebut cucu ibu sendiri. Saya berhenti sejenak. Saya menatap mata Bu Sutinah, lalu Wulan, lalu Pak Hendra. Satu persatu. Suara saya tetap tenang.
tetapi setiap kata terasa seperti palu. Selama berminggu-minggu, kalian menyebut saya menantu durhaka. Kalian bilang saya perempuan serakah. Kalian sebar fitnah itu ke seluruh kerabat. Kalian usir saya dan anak saya dari rumah yang saya bangun sendiri. Kalian kunci tabungan saya sampai anak saya kelaparan. Dan semua itu kalian lakukan 3 hari setelah suami saya dimakamkan. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar isak tangis Wulan yang tertahan. Saya bisa saja melawan sejak hari pertama, lanjut saya. Saya notaris. Saya tahu hak saya sejak awal, tetapi saya memilih diam. Karena saya ingin keadilan ini berdiri di atas bukti, bukan emosi. Dan sekarang bukti itu sudah berbicara. Saya memberi isyarat sekali lagi. Penyidik kenalan saya masuk ke ruangan. Ia memperkenalkan diri dengan tenang, lalu berkata bahwa berdasarkan semua bukti yang ada, kasus pemalsuan dokumen ini bisa langsung diproses. Saat itulah Mbak Asih berdiri dengan suara gemetar tetapi berani. Ia berkata, "Saya bersaksi. Saya melihat sendiri Pak Hendra menyuruh orang memalsukan tanda tangan Mas Reza. Saya sudah terlalu lama diam karena takut, tapi saya tidak mau ikut berdosa lagi." Pak Hendra langsung menyalahkan Bu Sutina. Bu Sutina balik menyalahkan Pak Hendra. Wulan menangis ketakutan. Berkata ia hanya menuruti ibunya. Dalam sekejap, keluarga yang tadi datang dengan dagu terangkat itu saling menunjuk, saling membuka aib di hadapan saksi dan petugas. Saya hanya berdiri diam, menyaksikan kebohongan mereka runtuh satu persatu. Saya tidak berteriak. Saya tidak membalas hinaan dengan hinaan. Saya tidak perlu. Kebenaran sudah berbicara lebih keras daripada amarah manapun. Pak Tono berdiri, menutup semua map dokumen dengan tenang. Ia berkata pada keluarga Pratama, "Semua surat yang kalian bawa hari ini batal demi hukum. Rumah ini, tanah Serpong, dan seluruh harta peninggalan sah milik Maya dan anaknya berdasarkan wasiat yang ditulis tangan oleh almarhum. Tidak ada celah hukum untuk kalian. Saran saya, selesaikan urusan pidana kalian dengan baik. Dan jangan pernah lagi mengusik perempuan ini." Bu Sutina mengangkat wajahnya, mencari belas kasihan di mata saya. Tetapi saya hanya menatapnya dengan tenang. Saya berkata, "Ibu datang ke rumah ini 3 hari setelah anak ibu dikubur, untuk merebut atap di atas kepala cucu ibu sendiri. Hari ini, ibu pulang dengan tangan kosong. Bukan karena saya jahat, tetapi karena beginilah cara keadilan bekerja." Satu persatu, mereka berdiri. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Tidak ada lagi suara yang meninggi. Mereka keluar dari rumah itu dengan kepala tertunduk, melewati pintu yang sama yang dulu mereka pakai untuk mengusir saya. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobil mereka menjauh, lalu hilang di tikungan. Saya menutup pintu. Saya bersandar sejenak. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas penuh tanpa beban di dada. Hari itu, semuanya berakhir. Tetapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keadilan. Kasus pemalsuan dokumen diproses secara hukum. Pak Hendra, yang menjadi otak pembuatan surat-surat palsu, harus berhadapan dengan proses pidana. Ia yang dulu selalu muncul saat ada pembagian, kini harus menghadapi sendiri akibat perbuatannya. Tidak ada lagi keluarga yang melindunginya. Mereka semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Bu Sutina tidak dipenjara karena usianya, dan karena saya tidak menuntut maksimal terhadapnya. Tetapi nama baiknya hancur. Kabar tentang apa yang ia lakukan menyebar ke seluruh kerabat. Kerabat yang sama yang dulu ia gunakan untuk memfitnah saya. Kini mereka tahu siapa yang sebenarnya serakah. Bu Sutina, yang dulu begitu bangga dengan martabatnya, kini dijauhi oleh keluarganya sendiri. Wulan kehilangan segalanya. Rumah yang ia pamerkan di media sosial tidak pernah menjadi miliknya. Para pengikutnya yang dulu memuji, kini mengejeknya. Ia yang selalu mengikuti arah angin keuntungan, akhirnya tersapu oleh angin yang sama. Beberapa bulan setelah semuanya terbongkar, saya mendengar kabar tentang Wulan. Ia yang dulu tidak pernah bekerja sehari pun, kini terpaksa mencari pekerjaan karena ibunya tidak lagi mampu menanggungnya. Tidak ada lagi foto-foto mewah. Tidak ada lagi gaya hidup yang ia pamerkan. Roda kehidupan yang dulu ia kira hanya menggilas orang lain, akhirnya berputar juga ke arahnya. Saya tidak merasa puas mendengar kabar itu. Saya hanya merenung.
Betapa cepat seseorang bisa jatuh ketika ia membangun hidupnya di atas hak orang lain. Apa yang datang dengan mudah, pergi dengan mudah pula. Pemblokiran tabungan dicabut setelah terbukti diajukan dengan dasar palsu. Pihak bank meminta maaf. Uang yang dulu mereka kunci kembali ke tangan saya dan Kayla, pemilik sahnya. Kerabat-kerabat yang dulu menjauhi saya dan mempercayai fitnah Bu Sutinah satu persatu datang meminta maaf. Bibi yang dulu menyebut saya tidak tahu malu di pengajian, kini menunduk malu di depan saya. Saya menerima permintaan maaf mereka dengan tenang. Saya tidak menyimpan dendam. Tetapi saya juga tidak lupa siapa yang berdiri di samping saya saat saya terpuruk dan siapa yang berbalik memunggungi. Saya tidak merasa menang dengan sorak-sorai. Saya hanya merasa lega, seperti orang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama menahan dada. Saya melihat foto Reza malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, saya bisa tersenyum tanpa air mata. Sudah selesai, Mas, bisik saya. Rumah kita aman, Kayla aman. Seperti yang kamu inginkan. Beberapa bulan kemudian, hidup mulai tenang. Saya dan Kayla kembali ke rumah Bintaro. Papan klaim yang sombong itu sudah lama saya cabut dan saya buang. Saya mengecat ulang dinding ruang tamu. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk ke ruang yang dulu penuh ancaman dan kebohongan. Mbak Asih, perempuan tua yang berani bersaksi itu, saya ajak tinggal bersama kami. Ia tidak lagi punya tempat setelah meninggalkan rumah Bu Sutinah. Bagi saya, ia bukan pembantu. Ia adalah orang yang nuraninya lebih besar daripada ketakutannya. Kayla memanggilnya Nenek Asih, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mata tua itu kembali bercahaya. Suatu sore, Bu Sutinah datang ke rumah Bintaro. Sendirian, tubuhnya tampak lebih tua, lebih ringkih. Ia berdiri di pagar, tidak berani masuk. Persis seperti dulu, saya berdiri tersudut di depan loket bank. Saya keluar menemuinya. Ia tidak bisa menatap mata saya dengan suara serak. Ia berkata, "Maya, Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu serakah. Ibu kira harta lebih penting daripada keluarga." Saya memandangnya lama. Di dalam diri saya tidak ada lagi amarah, hanya rasa lelah yang dalam dan sedikit iba. Saya tidak memeluknya. Saya tidak memanggilnya ibu seperti dulu. Tetapi saya juga tidak mengusirnya. "Bu," kata saya pelan. Kesalahan tidak hilang hanya karena ibu menyesal. Tetapi Kayla berhak mengenal neneknya. Asal nenek itu datang sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Mulai sekarang, jika ibu ingin bertemu cucu ibu, datanglah dengan tangan kosong dan hati yang jujur, bukan dengan surat dan rencana. Bu Sutinah menangis. Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya, air matanya tampak tulus, bukan air mata yang ia pakai sebagai senjata. Saya tidak tahu apakah ia benar-benar berubah, tetapi saya tahu satu hal. Saya memberinya pintu, bukan karena ia pantas, tetapi karena saya tidak mau hati Kayla tumbuh dipenuhi dendam seperti yang pernah mereka tanam dalam hidup saya. Malam itu, setelah Bu Sutinah pulang, saya masuk ke ruang kerja yang dulu menjadi ruang kerja Reza. Saya meletakkan wasiat asli, sertifikat rumah, dan surat tangan terakhir Reza ke dalam sebuah kotak kaca kecil. Bukan sebagai trofi kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa warisan yang paling berharga bukanlah rumah atau tanah, melainkan kejujuran Reza yang menyiapkan segalanya dalam diam. Keberanian Mbak Asih yang memilih nurani di atas rasa takut. Dan kesabaran yang mengajarkan saya bahwa keadilan tidak perlu diteriakkan. Ia hanya perlu disiapkan dengan benar, lalu dibiarkan berbicara pada waktunya. Di luar jendela, langit Bintaro berwarna jingga. Kayla berlari di halaman, tertawa. Dikejar Nenek Asih. Suara tawa itu mengisi rumah yang dulu nyaris direbut dari kami. Untuk pertama kalinya sejak Reza pergi, saya merasa benar-benar di rumah. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Karena diam bukan selalu tanda kalah. Kadang diam adalah cara orang kuat menyusun langkah. Dan jangan pernah mengira bahwa kelicikan
bisa mengalahkan kebenaran yang disiapkan dengan sabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, kehilangan suami, lalu dikepung oleh keluarga yang seharusnya melindungi, dipaksa menyerahkan hak dengan ancaman dan fitnah. Kepada kalian, saya ingin berkata, jangan menyerah hanya karena suaramu lebih kecil. Pelajari hakmu, simpan setiap bukti. Keadilan memang sering datang lambat, tetapi ia datang. Ada juga banyak keluarga di luar sana yang menukar darah daging dengan harta benda, yang lupa bahwa rumah termahal pun terasa dingin jika dibangun di atas pengkhianatan. Semoga mereka belajar sebelum kehilangan hal yang tidak bisa dibeli kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas luka dengan luka atau membalas luka dengan kebenaran. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang dan kata-katamu bisa menjadi cahaya kecil baginya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jam 11 malam, badan saya nyaris ambruk di depan pintu. Begitu masuk, suami saya berdiri menunggu. Tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Cepat masak. Lihat. Ibu dan adikku sudah kelaparan dari tadi sore. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya berjalan tenang ke dapur. Dan saya mulai menyusun rencana. 15 menit kemudian, suami dan keluarganya berhamburan ke dapur. Mereka histeris melihat apa yang ada di atas meja makan. Yang saya siapkan malam itu bukan makanan. Karena sebelum cerita ini benar-benar dimulai, halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Melati Anggraini, 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior, merangkap auditor internal di sebuah perusahaan distribusi besar di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya berkutat dengan angka, laporan keuangan, dan jejak setiap rupiah yang keluar masuk. Orang lain melihat deretan angka sebagai sesuatu yang membosankan. Bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu menyimpan kebenaran, bahkan kebenaran yang paling ingin disembunyikan seseorang. Dulu, sebelum semua ini, saya tinggal di sebuah apartemen kecil yang rapi di Kebayoran Baru. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri. Setiap malam, saya pulang ke ruangan yang bersih dan tenang. Hidup saya sederhana, tetapi saya merdeka. Saya mengatur keuangan saya sendiri. Saya menabung sendiri. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti. Kemerdekaan itu akan saya serahkan begitu saja kepada seorang laki-laki. Pekerjaan saya menuntut ketelitian tingkat tinggi sebagai auditor internal. Tugas saya adalah memeriksa setiap aliran uang di perusahaan, memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang menyimpang. Saya terbiasa membaca pola. Saya terbiasa mencium kejanggalan dari deretan angka yang bagi orang lain tampak biasa saja. Atasan saya sering berkata, mata saya seperti mata elang. Tidak ada transaksi mencurigakan yang lolos dari perhatian saya. Keahlian itu yang saya bangun selama bertahun-tahun, kelak menjadi penyelamat hidup saya. Meski saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya keahlian itu akan menjadi. Saya bukan perempuan yang mudah menyerah. Saya membiayai kuliah saya sendiri dengan bekerja paruh waktu. Saya merintis karir dari posisi paling bawah, naik selangkah demi selangkah dengan kerja keras dan integritas. Setiap pencapaian saya raih dengan tangan sendiri, tanpa bergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya ketika akhirnya saya kehilangan kendali atas hidup saya di tangan Galang dan keluarganya, rasa sakitnya menjadi berlipat ganda. Karena yang mereka rampas bukan sekedar kebebasan, melainkan jati diri yang saya bangun seumur hidup. Laki-laki itu bernama Galang, 38 tahun. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan properti. Saat pertama bertemu, ia tampak begitu mapan dan percaya diri. Setelan jasnya selalu rapi, jam tangannya mahal, bicaranya penuh keyakinan.
Saya pikir, inilah laki-laki yang akan menjadi rekan sejajar dalam hidup saya. Saya keliru besar. Kami menikah 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh harapan. Saya percaya kami akan membangun rumah tangga seperti 2 orang dewasa yang saling menghormati. Bulan-bulan pertama berjalan manis. Galang masih bersikap lembut. Ia memuji masakan saya. Ia mengantar saya bekerja. Ia berkata akan menjaga saya seumur hidup. Saya menyimpan kata-kata itu di hati, seperti menyimpan harta. Retakan pertama muncul 3 bulan setelah pernikahan. Suatu malam, Galang pulang dengan wajah keruh. Ia berkata pelan, "Mel, ibuku kesepian di kampung. Bagaimana kalau beliau tinggal bersama kita?" Saya tidak keberatan. Saya pikir itu wajar. Seorang anak ingin berbakti kepada ibunya. Maka Bu Sutinah, ibu mertua saya, pindah ke apartemen kecil kami. Lalu, hanya selang 2 minggu, datang pula Dinda, adik ipar saya yang berusia 29 tahun, katanya. Ia ingin mencari kerja di Jakarta. Apartemen yang dulu hanya berisi saya seorang, kini sesak oleh 4 orang. Sejak hari itu, hidup saya perlahan berubah. Dapur yang dulu menjadi tempat saya menikmati kopi pagi, kini menjadi medan tugas. Bu Sutinah punya banyak permintaan. Dinda punya lebih banyak lagi. Dan Galang, suami saya, mulai menunjukkan wajah yang selama ini ia sembunyikan. Awalnya hanya soal-soal kecil. Masakan saya kurang asin, lantai kurang bersih, kopi terlalu pahit. Saya menahan diri. Saya pikir ini hanya penyesuaian. Setiap keluarga butuh waktu untuk saling memahami. Namun, saya keliru lagi. Mereka tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk menguasai. Saya masih ingat malam ketika semuanya mulai terasa salah. Bu Sutinah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan menilai. Lalu, ia berkata kepada Galang, cukup keras agar saya mendengar. "Galang, istrimu ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan mengurus angka di kantor orang." Saya menoleh, menunggu Galang membela saya. Namun ia hanya diam. Diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya sendirian. Saya mencoba memahami dari mana semua ini berasal. Saya menggali masa lalu Galang. Perlahan, saya mengerti. Galang dibesarkan oleh Bu Sutinah seorang diri, dimanjakan sebagai anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan mengangkat derajat keluarga. Sejak kecil, ia diajari bahwa perempuan adalah pelayan dan laki-laki adalah raja. Bu Sutinah tidak pernah benar-benar merelakan anaknya menikah. Bagi beliau, saya bukanlah istri, melainkan pesaing yang merebut anaknya. Maka tujuannya sederhana, yaitu menjadikan saya tunduk sepenuhnya atau menyingkirkan saya. Saya juga mulai memperhatikan kebiasaan Galang yang aneh. Penghasilannya sebagai manajer keuangan memang besar, namun gaya hidupnya jauh melampaui itu. Mobil baru, jam tangan baru, liburan mahal bersama teman-temannya, tanpa pernah mengajak saya. Sebagai akuntan, naluri saya berkata, ada yang tidak beres. Penghasilan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Ada sumber uang lain yang tidak ia ceritakan. Namun saat itu, saya belum punya bukti. Saya hanya menyimpan kecurigaan itu. Seperti menyimpan benih yang suatu hari akan saya tumbuhkan menjadi kebenaran. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin berani. Bu Sutinah mulai memerintah saya seperti pembantu. Dinda mulai meminjam barang-barang saya tanpa izin, lalu merusaknya tanpa rasa bersalah. Dan Galang yang dulu lembut, kini menampakkan wajah aslinya. Suaranya meninggi setiap kali ada yang tidak sesuai keinginannya. Saya menahan semua itu karena saya masih percaya mungkin keadaan akan membaik. Saya keliru. Keadaan justru semakin memburuk hari demi hari, hingga ke titik yang tidak pernah saya bayangkan. Tekanan pertama yang sesungguhnya datang sebulan kemudian. Galang memanggil saya ke kamar. Wajahnya serius, seolah hendak membahas hal penting. Ia berkata, "Mel, mulai bulan depan, berhenti saja dari kantor." Saya terkejut. Saya bertanya, "Berhenti? Kenapa, Mas?"
Saya suka pekerjaan saya. Ia menghela nafas. Seolah saya anak kecil yang sulit diajak bicara. Ibu butuh ditemani di rumah. Dinda juga belum dapat kerja. Kita keluarga sekarang. Gaji aku lebih dari cukup untuk semua. Tugasmu mengurus rumah. Saya menatapnya lama. 12 tahun karir saya. Ia minta saya buang dalam satu kalimat. Saya menolak dengan halus. Saya berkata, pekerjaan ini bukan sekedar gaji bagi saya, tetapi harga diri. Galang tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin, lalu pergi. Saya kira persoalan selesai. Padahal malam itu, ia baru saja merencanakan sesuatu yang lebih licik. Seminggu kemudian, datang permintaan kedua. Kali ini lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Galang berkata bahwa demi efisiensi rumah tangga, sebaiknya seluruh gaji saya masuk ke satu rekening bersama. Rekening itu, katanya, akan dikelola oleh ibunya, yang katanya lebih berpengalaman mengatur uang keluarga. Naluri seorang akuntan langsung berdenyut di kepala saya. Saya tahu, menyerahkan kendali atas uang sendiri adalah awal dari kehilangan segalanya. Maka saya berpura-pura setuju. Saya memang memindahkan sebagian gaji ke rekening bersama itu. Namun diam-diam, saya tetap menyisakan satu rekening pribadi yang tidak seorang pun di rumah ini tahu. Rekening itu kelak menjadi salah satu kunci kebebasan saya. Mereka pikir mereka sudah memegang seluruh hidup saya. Mereka tidak tahu. Saya selalu menyimpan satu langkah cadangan. Bulan-bulan berikutnya, rumah kami berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Bu Sutinah duduk di singgasananya, yaitu sofa ruang tengah, sambil memberi perintah. Dinda menjelma menjadi pengawas yang menuntut, dan saya, pemilik sah apartemen ini, diperlakukan seperti pembantu yang tidak digaji. Pagi saya bangun paling awal untuk memasak. Malam saya tidur paling akhir setelah membereskan semua. Di sela-sela itu, saya tetap diam-diam bekerja. Kini, dari rumah. Sebagai konsultan keuangan lepas, saya tidak akan pernah benar-benar berhenti menjadi diri saya sendiri. Suatu sore, saya menemukan hal yang membuat dada saya berdesir. Saya sedang membereskan kamar ketika menemukan sebuah kotak beludru hitam tersembunyi di balik lemari Galang. Di dalamnya, 5 buah jam tangan mewah edisi terbatas. Saya kenal harga benda-benda itu. 1 jam saja setara gaji setahun pegawai biasa. Di samping kotak itu, ada sebuah tas dokumen kecil berisi buku tabungan atas nama Galang. Sebuah rekening yang tidak pernah ia sebutkan kepada saya. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya memotret semuanya dengan tenang. Lalu mengembalikan kotak itu persis seperti semula. Sebagai auditor, saya tahu satu hal. Jangan pernah bertindak sebelum bukti lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya tidur dengan tenang. Karena saya tahu, permainannya baru saja berbalik arah. Namun mereka belum menyadarinya sama sekali. Penghinaan terbesar datang saat acara kumpul keluarga besar. Rumah penuh sanak saudara Galang. Di tengah keramaian, Bu Sutinah sengaja bicara keras. Untung Galang sabar punya istri seperti Melati. Sudah tidak becus mengurus rumah. Tidak memberi cucu pula. Perempuan macam apa itu? Seisi ruangan menertawakan saya. Dinda menambahi dengan nada melengking. Sudah. Bu, Kak Melati itu memang lamban. Kerjanya cuma menatap angka, tapi rumah tetap berantakan. Saya berdiri di tengah mereka, menahan setiap kata yang menusuk. Galang, suami saya, hanya menyeringai bersama yang lain. Tidak satu kalimat pun keluar untuk membela saya. Saya menundukkan kepala. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu air mata di depan orang-orang seperti ini hanyalah hiburan bagi mereka. Saya menyimpan luka itu rapat-rapat. Setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Serapi saya mencatat angka di buku besar. Beberapa minggu kemudian, Galang melancarkan jebakan yang paling licik. Ia datang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya manis luar biasa. Mel, perusahaan tempatku kerja sedang ada program investasi. Untungnya besar. Tapi aku butuh tanda tanganmu sebagai penjamin pinjaman. Cuma formalitas. Saya mengambil dokumen itu.
Sebagai akuntan, saya membaca setiap baris, setiap huruf kecil di bagian bawah. Jantung saya berdenyut keras. Ini bukan dokumen investasi. Ini adalah surat penjaminan utang. Jika saya tanda tangan, seluruh aset pribadi saya, termasuk apartemen ini, akan menjadi jaminan atas utang Galang yang entah untuk apa. Bila ia gagal bayar, sayalah yang menanggung semuanya. Saya menatap wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata, "Boleh, Mas, tapi beri saya waktu 2 hari untuk membacanya. Saya kan akuntan. Sudah kebiasaan teliti." Ia tampak kesal, tetapi tidak bisa menolak alasan itu. 2 hari itulah yang saya butuhkan, bukan untuk membaca, melainkan untuk bergerak. Karena malam itu juga, saya memutuskan. Kesabaran saya sudah cukup. Sudah waktunya angka-angka itu bicara. Keesokan paginya, saya berpura-pura pergi belanja. Padahal, saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Andra, pengacara muda yang tajam dan teliti. Rekomendasi dari teman lama saya di kantor akuntan. Di ruangannya yang tenang, saya membuka semuanya. Foto jam tangan mewah, salinan rekening rahasia Galang, catatan setiap penghinaan, dan setiap tindakan kasar. Dan sesuatu yang membuat Pak Andra mengangkat alis, yaitu data keuangan janggal dari perusahaan tempat Galang bekerja, yang tanpa sengaja pernah saya lihat melalui dokumen yang ia bawa pulang. Pak Andra memeriksa semuanya dengan saksama. Lalu ia berkata pelan, "Bu Melati, kalau dugaan saya benar, jam tangan dan rekening rahasia ini bukan dari gaji. Pola ini khas penyalahgunaan dana, tapi kita butuh bukti yang lengkap dan sah. Ibu sanggup menunggu dan bermain tenang." Saya menjawab tanpa ragu, "Saya akuntan, Pakistan. Kesabaran adalah keahlian saya." Pak Andra lalu menjelaskan langkah-langkah yang harus kami ambil. Pertama, saya harus tetap berperilaku normal agar mereka tidak curiga. Kedua, setiap bukti harus dikumpulkan secara sah dan tidak melanggar hukum. Ketiga, kami akan menunggu satu momen besar yang menangkap semuanya sekaligus. Saya mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa ada seseorang yang berdiri di pihak saya. Selama beberapa minggu berikutnya, saya menyelidiki sendiri jejak keuangan Galang, menggunakan seluruh keahlian saya sebagai auditor. Saya menemukan pola yang sangat khas. Ia membeli aset-aset mahal dengan cara mencicil dari rekening rahasianya, lalu mencatatnya sebagai pengeluaran fiktif perusahaan. Saya menyusun semuanya dalam sebuah berkas rapi. Setiap transaksi mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka saya catat dengan teliti. Berkas itu menjadi senjata utama saya, jauh lebih tajam daripada amarah apapun. Saya juga menyalin diam-diam beberapa dokumen yang Galang bawa pulang dan tinggalkan sembarangan di meja kerjanya. Ia begitu yakin tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya, sehingga ia ceroboh. Kecerobohan itulah yang menjadi celah bagi saya. Setiap kali ia merendahkan saya sebagai perempuan yang hanya bisa menatap angka, saya hanya tersenyum dalam hati. Karena angka-angka itulah yang sedang saya gunakan untuk menyusun keruntuhannya. Sejak hari itu, saya menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, saya tetap menjadi menantu yang patuh, yang memasak dan menunduk. Di balik itu, saya menyusun bukti satu demi satu. Dibantu Pak Andra, saya juga melakukan satu hal yang sangat penting. Diam-diam, saya pergi ke rumah sakit. Setiap memar di lengan, setiap bekas tamparan di pipi, semua saya periksakan dan saya catat secara resmi dalam rekam medis. Saya tahu, suatu hari, luka-luka ini akan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Mbak Asi, pembantu paruh waktu yang sudah lama bekerja di kompleks kami, menjadi satu-satunya orang yang tahu kesedihan saya. Suatu hari, ia berbisik, "Bu Melati, saya sering melihat. Saya bersedia jadi saksi kalau ibu butuh." Saya menggenggam tangannya. Di tengah rumah yang penuh musuh, ternyata masih ada satu hati yang tulus. Mereka pikir saya benar-benar sendirian. Mereka tidak tahu saya sedang membangun pasukan dalam diam. Selama masa menunggu itu, tekanan di rumah
justru semakin menjadi-jadi. Galang mulai membatasi pergerakan saya. Ia meminta saya menyerahkan kunci mobil. Ia memeriksa ponsel saya setiap malam. Untungnya, saya selalu menyimpan komunikasi dengan Pak Andra di tempat yang tidak akan pernah ia temukan. Setiap kali ia menggeledah barang-barang saya hanya menatapnya tenang, sambil dalam hati menghitung mundur hari kebebasan saya. Suatu sore, terjadi peristiwa yang nyaris membuat saya kehilangan kesabaran lebih cepat. Dinda menemukan buku catatan kecil saya, tempat saya mencatat pengeluaran rumah tangga. Ia membacanya keras-keras di depan Bu Sutina, mengejek setiap angka yang saya tulis. Lihat, Bu, Kak Melati ini benar-benar perhitungan. Sampai uang sabun pun dicatat. Pelit sekali jadi orang. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu buku catatan itu hanyalah kamuflase. Catatan yang sebenarnya, yang mencatat setiap kejanggalan keuangan Galang. Tersimpan jauh lebih rapi di tempat lain. Tekanan finansial pun makin terasa. Galang berhenti memberi uang belanja yang cukup, namun menuntut menu makanan yang mahal setiap hari. Rendang, ikan segar, daging premium. Saat saya berkata, uang belanja tidak cukup, Bu Sutinah membentak. Cari sendiri. Bukankah kau perempuan pintar yang katanya bisa mengatur uang? Buktikan. Mereka menuntut hidup mewah, tetapi tidak mau tahu dari mana uangnya. Padahal justru karena saya yang mengatur, rumah itu masih bisa berdiri. Mereka tidak pernah menyadari betapa bergantungnya mereka kepada perempuan yang mereka hina. Saat Lebaran tiba, beban itu mencapai puncaknya. Seluruh keluarga besar Galang datang menginap di apartemen kecil kami selama hampir 10 hari. Belasan orang memenuhi setiap sudut ruangan. Saya, seorang diri, harus memasak untuk semua. Opor ayam, rendang, ketupat, kue nastar. Semua dituntut tersedia tanpa henti. Saya bangun sebelum subuh dan baru tidur lewat tengah malam. Tidak ada satupun yang membantu. Mereka hanya duduk, makan, dan mengkritik. Saat amplop lebaran dibagikan, Bu Sutinah dengan bangga memberi uang kepada semua keponakan. Memakai uang yang belakangan saya tahu berasal dari rekening rahasia Galang. Sementara saya, yang bekerja paling keras, tidak dianggap sama sekali. Saya hanya pelayan tak terlihat di pesta keluarga mereka. Malam terakhir Lebaran itu, saat semua sudah tidur kekenyangan, saya duduk sendirian di dapur yang berantakan. Dan saya berbisik pada diri sendiri bahwa kesabaran saya ada batasnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami tiba. Saya, dengan sisa harapan yang masih ada, memasak makan malam istimewa. Saya menata meja dengan rapi. Saya menunggu Galang pulang. Namun ia datang larut dalam keadaan mabuk. Bersama beberapa temannya, ia melihat meja yang sudah saya siapkan, lalu dengan sengaja menyenggolnya, hingga semua piring jatuh berantakan. Ia tertawa di depan teman-temannya. Lihat, istriku sok romantis, padahal cuma perempuan tukang masak. Malam itu, sisa harapan terakhir saya padam sepenuhnya. Saya membersihkan pecahan piring sendirian dalam diam, sambil berjanji pada diri sendiri. Ini adalah malam-malam terakhir saya menangis untuk laki-laki seperti dia. Esoknya, saya menemui Pak Andra dengan keputusan yang sudah bulat. Saya berkata, Pakistan, saya tidak mau menunggu lebih lama. Susun semuanya, saya siap. Pak Andra menatap saya, lalu mengangguk. Ia berkata, baik, Bu, tapi kita perlu satu momen yang menangkap semuanya secara langsung. Sebuah bukti yang tidak bisa disangkal di depan banyak saksi. Dari situlah lahir rencana terakhir saya. Rencana yang akan membongkar semuanya dalam satu malam. Semua bukti hampir lengkap. Tinggal satu hal yang saya butuhkan, yaitu momen yang tepat. Dan momen itu datang pada malam yang saya ceritakan di awal tadi. Sebelum saya sampai pada malam itu, ada beberapa kejadian yang membuat cangkir kesabaran saya benar-benar tumpah. Suatu pagi, Bu Sutina membanting piring di depan saya hanya karena bubur yang saya buat dianggap terlalu encer. Pecahan piring berserakan di lantai dapur, dan ia menyuruh saya membersihkannya dengan tangan kosong
Sambil ia menonton, saya berlutut, memunguti pecahan itu satu persatu. Jari saya tergores, darah menetes. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Di lain hari, Dinda dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke laptop kerja saya. Laptop tempat saya menyimpan pekerjaan konsultasi lepas. Ia tertawa dan berkata, "Ups, maaf. Kak, habisnya. Perempuan rumahan, kok masih sibuk dengan laptop? Tidak ada gunanya." Saya hanya menatapnya. Untungnya, semua data penting sudah lama saya simpan di tempat lain yang aman. Mereka kira mereka menghancurkan saya, padahal mereka hanya sedang menumpuk alasan bagi keruntuhan mereka sendiri. Puncaknya adalah soal uang. Suatu malam, Bu Sutinah menuntut saya menyerahkan tabungan saya yang tersisa untuk, katanya, modal usaha Dinda. Saat saya menolak dengan tegas, Galang mendekat dan mencengkeram lengan saya keras-keras. Ia mendesis di telinga saya. Di rumah ini, semua milikku, termasuk kamu. Malam itu, memar baru muncul di lengan saya. Dan keesokan paginya, memar itu pun saya periksakan ke rumah sakit. Persis seperti yang lain. Setiap luka yang mereka berikan justru menjadi peluru di senjata saya. Maka tibalah malam itu. Malam ketika saya pulang lembur dan tamparan Galang mendarat di pipi saya. Tetapi malam itu berbeda, karena semua bukti sudah lengkap di tangan Pak Andra. Karena pagi tadi, diam-diam saya telah memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, terhubung langsung ke ponsel. Dan atas saran Pak Andra, ke sebuah siaran langsung tertutup yang disaksikan tim hukum kami. Dan karena malam itu, kesabaran saya benar-benar habis. Pagi sebelum kejadian, semuanya sudah saya siapkan dengan sangat teliti. Saya memasang kamera mungil itu di tempat yang tidak akan dicurigai, tersembunyi di antara hiasan ruang tamu. Saya menguji sambungannya berkali-kali, memastikan setiap sudut ruangan terekam dengan jelas. Saya menghubungi Pak Andra, memberitahu bahwa hari ini mungkin menjadi hari penentuan. Ia berpesan agar saya tetap tenang dan tidak memancing keributan. Cukup biarkan semuanya berjalan apa adanya dan biarkan kamera merekam kebenaran. Sepanjang hari itu, saya bekerja seperti biasa. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Namun, di dalam hati, saya tahu malam ini segalanya akan berubah. Saya pulang larut karena memang harus menyelesaikan laporan keuangan yang menumpuk. Dalam perjalanan pulang, hati saya anehnya tenang. Seolah saya tahu, ini adalah malam terakhir saya menderita di rumah itu. Saat tangan Galang terangkat dan menampar saya, kamera itu merekam segalanya dengan kualitas yang sangat jernih. Wajah Galang yang penuh amarah, Bu Sutinah dan Dinda yang justru tertawa senang di belakangnya. Menikmati penderitaan saya seperti tontonan. Semua terekam sempurna. Saya berjalan tenang ke dapur. Saya nyalakan kompor. Saya jerang air di panci paling besar hingga mendidih. Lalu, saya mengeluarkan kotak beludru hitam berisi 5 jam tangan mewah itu, beserta dokumen rahasia Galang dari tempat persembunyiannya. Saya tidak akan merebusnya. Itu hanya umpan. Saya menatanya rapi di atas meja makan, di sebelah ponsel yang menyala. Lalu saya menelpon Pak Andra dengan satu kalimat singkat. Pakistan, sekarang waktunya. Sambil menunggu, saya berdiri diam di dapur. Pikiran saya melayang ke semua malam yang telah saya lewati di rumah ini. Semua hinaan, semua tamparan, semua air mata yang saya telan sendirian. Anehnya, malam ini saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa tenang. Setenang permukaan air sebelum badai. Setiap langkah sudah saya rencanakan. Setiap bukti sudah berada di tempatnya. Tidak ada lagi yang perlu saya takuti. Untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang kendali penuh atas situasi. Air di panci itu mendidih hebat, mengeluarkan uap yang memenuhi dapur. Bunyi gelembungnya seolah menjadi hitungan mundur menuju akhir dari penderitaan saya. Saya melirik jam dinding. Pak Andra dan timnya pasti sudah dalam perjalanan. Semua tinggal menunggu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Inilah malam yang telah lama saya nantikan. 15 menit kemudian, Galang dan keluarganya berhamburan ke dapur. Penasaran apa yang sedang saya lakukan. Mereka berhenti,
terpaku menatap meja makan. Bukan makanan yang ada di sana, melainkan jam tangan mewah rahasia Galang yang terbongkar, dokumen yang berserakan, dan layar ponsel yang menyiarkan wajah mereka sendiri secara langsung. Wajah Galang seketika pucat pasi. Bu Sutinah yang pertama bersuara, dengan nada masih sombong. "Apa-apaan ini, Melati? Berani sekali kau mengaduk-aduk barang anakku." Saya tidak menjawabnya. Saya hanya menatap Galang, lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut sama sekali. Dinda mendekat, mencoba meraih ponsel di meja. Namun saya berkata tegas, "Jangan disentuh. Semua yang ada di sini sedang disaksikan oleh banyak orang saat ini juga." Mendengar kata disaksikan, wajah mereka berubah. Galang melirik layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan murni di matanya. Ia yang selama ini merasa berkuasa, kini menyadari bahwa setiap perbuatannya telah terekam dan tersebar. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Saya menjawab dengan tenang, "Ini, Mas, namanya pertanggungjawaban." Tepat saat itu, terdengar suara mobil berhenti di luar. Pintu diketuk. Lalu Pak Andra masuk, ditemani beberapa petugas berseragam. Bu Sutinah langsung menjatuhkan diri ke lantai, menangis sejadi-jadinya dengan air mata buaya. Ia meratap, "Tolong, menantu durhaka ini mau membunuh kami. Anak saya cuma membela diri." Tangisannya terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Namun Pak Andra sama sekali tidak terpengaruh oleh pertunjukan itu. Ia melangkah tenang melewati tubuh Bu Sutinah yang tergolek, tanpa sedikit pun meliriknya. Ia berhenti di depan petugas, lalu membuka tasnya. Dari dalam tas, Pak Andra mengeluarkan sebuah map tebal dan sebuah tablet. Ia berkata dengan suara dingin dan jelas, "Selamat malam. Saya Andra, kuasa hukum dari Ibu Melati Anggraini. Izinkan saya menyampaikan fakta." Ia menyerahkan map pertama. "Ini rekam medis resmi klien saya selama setahun terakhir. Berisi catatan rinci setiap memar, lebam, dan cedera akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Saudara Galang, secara sadar dan berulang." Galang membuka mulut hendak menyangka, tetapi Pak Andra menyalakan layar tablet. Terputarlah rekaman beberapa menit lalu. Dengan jernih, terlihat Galang menampar wajah saya yang baru pulang bekerja. Disaksikan ibu dan adiknya yang tertawa puas. Seisi dapur terdiam. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Dan ini, lanjut Pak Andra, sambil menyerahkan map kedua kepada petugas, adalah temuan yang jauh lebih serius. Jam tangan mewah dan rekening rahasia ini tidak mungkin berasal dari gaji seorang manajer. Setelah ditelusuri, kami menemukan jejak penyalahgunaan keuangan di perusahaan tempat Saudara Galang bekerja. Laporan lengkapnya akan kami serahkan ke pihak berwenang besok pagi. Pak Andra membuka map itu lebih lebar, memperlihatkan lembar demi lembar dokumen yang tersusun rapi. Di sini tercatat secara rinci setiap transaksi mencurigakan selama 3 tahun terakhir. Setiap tanggal, setiap nominal, setiap aliran dana yang dialihkan. Semua disusun oleh klien saya sendiri, yang kebetulan adalah seorang auditor profesional. Saya rasa tidak ada saksi ahli yang lebih kredibel daripada seorang akuntan yang setiap hari hidup bersama pelakunya. Mendengar itu, kaki Galang lemas seketika. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini hancur lebur. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya sebenarnya. Selama ini ia mengira saya hanyalah perempuan lemah yang bisa ia injak sesuka hati. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang ia hina setiap hari itulah yang menyusun keruntuhannya, batu demi batu, dengan tangan yang sama yang ia tampar. Ia tahu, ini bukan lagi soal pertengkaran rumah tangga. Ini soal kebebasannya selama bertahun-tahun ke depan. Kata-kata Pak Andra mengalir tenang, namun mematikan. Setiap kalimat menutup setiap celah kebohongan yang coba dibangun keluarga itu. Para petugas tidak perlu berpikir 2 kali. 2 orang melangkah maju dan meraih kedua lengan Galang. Laki-laki yang selalu membanggakan diri sebagai penguasa rumah tangga itu kini tidak berdaya. Tangannya ditarik paksa ke belakang. Ia berteriak, memohon, menyebut nama saya berkali-kali. Namun,
Saya hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang sama datarnya seperti tatapan yang ia berikan kepada saya selama ini. Bu Sutinah dan Dinda histeris. Mereka berusaha menahan petugas, berteriak bahwa ini semua fitnah. Namun bukti di depan mata terlalu kuat. Seketika, kerajaan kecil yang mereka bangun di atas penderitaan saya runtuh dalam satu malam. Persis seperti angka di laporan keuangan yang dipalsukan. Cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Saat petugas menggiring Galang keluar, Bu Sutinah berbalik menatap saya dengan mata penuh kebencian. Ia mendesis, "Kau menantu durhaka. Kau hancurkan keluarga ini." Saya menatapnya tenang. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat dingin, "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya membiarkan kebenaran terlihat. Yang menghancurkan keluarga ini adalah keserakahan. Bukan saya." Dinda mencoba pendekatan lain. Ia tiba-tiba berlutut, menangis sambil memohon, "Kak Melati, maafkan kami. Kami khilaf. Tolong cabut laporannya." Kasihan Kak Galang. Saya menatap perempuan yang dulu menumpahkan kopi ke laptop saya, yang mengejek setiap catatan saya, yang tertawa saat saya dipermalukan. Air mata yang mengalir di pipinya kini sama sekali tidak menyentuh hati saya. Saya berkata pelan, "Dinda, dulu saat saya menangis, kalian menertawakan saya. Sekarang giliran kalian menangis, dan saya tidak punya tawa untuk kalian. Yang saya punya hanyalah bukti, dan bukti tidak bisa dicabut." Pak Andra menambahkan dengan tenang kepada mereka bahwa segala bentuk pemerasan, kekerasan, dan penyalahgunaan aset yang terjadi di rumah ini sudah terdokumentasi lengkap. Jika mereka mencoba mengganggu saya lagi, berkas tambahan akan menyusul. Mendengar itu, Bu Sutinah dan Dinda terdiam. Mereka tahu, kali ini mereka kalah telak. Tidak ada lagi drama air mata yang bisa menyelamatkan mereka. Senjata mereka selama ini adalah rasa bersalah yang mereka tanamkan dalam diri saya. Kini, rasa bersalah itu telah lama menguap. Setelah Galang dibawa pergi, malam itu terasa begitu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu hanya berisi suara napas saya sendiri. Bu Sutinah dan Dinda diminta meninggalkan apartemen karena secara hukum tempat itu adalah milik saya. Terdaftar atas nama saya jauh sebelum pernikahan. Mereka memunguti barang-barang dengan tergesa, masih sambil melontarkan sumpah serapah. Saya tidak menanggapi. Saya hanya membuka pintu lebar-lebar, mempersilahkan mereka keluar dari hidup saya. Pak Andra menepuk bahu saya pelan sebelum pamit. Ia berkata, "Bu Melati, Ibu adalah klien paling tenang yang pernah saya tangani." Banyak orang membalas dengan emosi. Ibu membalas dengan bukti. Itulah pembalasan yang tidak bisa dipatahkan. Saya tersenyum tipis. Saya menjawab, "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Pakistan, mengumpulkan fakta, membiarkan angka yang bicara." Setelah pintu tertutup dan rumah benar-benar sepi, saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya menatap dinding yang menjadi saksi bisu semua penderitaan saya selama bertahun-tahun. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis jauh sebelum malam ini. Yang saya rasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Seperti orang yang baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Saya bangkit, berjalan mengelilingi apartemen yang kini sepenuhnya menjadi milik saya kembali. Saya membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk, mengusir sisa-sisa kepengapan yang dulu memenuhi rumah ini. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa benar-benar bisa bernapas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai yang perlahan reda. Laporan tentang penyalahgunaan keuangan di perusahaan Galang resmi masuk. Penyelidikan berjalan cepat, karena bukti yang saya kumpulkan begitu rapi dan terstruktur. Ternyata, selama bertahun-tahun, Galang telah menggelapkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Uang itulah yang ia pakai membeli jam tangan mewah, tas merek terkenal, dan menumpuk rekening rahasia. Uang yang ia banggakan sebagai lambang kesuksesannya ternyata adalah uang hasil kejahatan. Saya memikirkan kembali setiap malam ketika ia memamerkan barang-barang itu di depan saya. Setiap kali ia merendahkan pekerjaan saya sebagai cuma menatap angka. Padahal, justru karena saya menatap angka itulah, seluruh kebohongannya
akhirnya terbongkar. Ada keadilan yang puitis dalam hal itu. Keahlian yang ia hina menjadi senjata yang menjatuhkannya. Proses persidangan berlangsung beberapa bulan. Saya hadir di setiap sesi, duduk dengan tenang. Mengenakan setelan kerja yang rapi, berbeda sekali dengan Galang yang kini tampak kusut dan kehilangan seluruh kesombongannya. Di ruang sidang, Pak Andra memaparkan bukti satu demi satu dengan begitu rapi. Rekam medis, rekaman kekerasan, berkas keuangan yang saya susun. Tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh pihak Galang. Pengacara mereka berkali-kali mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, setiap kali, bukti yang terstruktur selalu menutup celah mereka. Bu Sutinah sempat mencoba bersaksi, memutar cerita seolah saya adalah menantu kejam yang menjebak anaknya. Namun saat ditanya bukti, ia tidak punya apa-apa selain air mata dan teriakan. Hakim tidak terkesan. Di hadapan fakta yang dingin dan terukur, drama emosional tidak ada artinya. Saya duduk di sana, menyaksikan bagaimana kebenaran yang saya kumpulkan dengan sabar selama berbulan-bulan akhirnya berdiri tegak di ruang yang paling resmi. Pada hari vonis dibacakan, saya menarik napas panjang. Galang dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan keuangan perusahaan. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Saat palu hakim diketuk, saya tidak merasa gembira, saya hanya merasa lega. Sebuah beban berat yang selama ini saya pikul, akhirnya terangkat sepenuhnya. Saya keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, menghirup udara kebebasan yang sudah lama tidak saya rasakan. Di tengah proses hukum yang berjalan, saya mulai membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja penuh sebagai auditor. Namun, kali ini, saya tidak berhenti di situ. Dengan tabungan rahasia yang dulu saya sisihkan, ditambah pesangon dan tabungan bertahun-tahun, saya memberanikan diri membuka usaha sendiri. Sebuah kantor jasa konsultan keuangan dan audit kecil. Saya menamainya dengan nama yang sederhana, tetapi penuh makna bagi saya. Saya menyebutnya Anggraini Konsultan, memakai nama saya sendiri. Nama yang dulu pernah mereka coba hapus dari hidup saya. Awalnya, klien saya hanya 1-2. Namun reputasi saya sebagai auditor yang teliti dan jujur cepat menyebar. Banyak perusahaan yang dulu meragukan saya, kini justru mengantri meminta jasa saya. Dalam setahun, kantor kecil itu tumbuh pesat. Saya merekrut pegawai. Saya pindah ke kantor yang lebih besar di kawasan SCBD. Setiap pagi, saya kembali menyeduh kopi saya sendiri di ruangan saya sendiri sebagai pemilik. Kemerdekaan yang dulu saya serahkan, kini saya rebut kembali. Bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya ingat satu malam, saat lembur di kantor baru saya berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip indah di bawah sana. Saya teringat perempuan lelah yang dulu pulang larut hanya untuk disambut tamparan. Perempuan itu kini sudah tiada. Yang berdiri di sini adalah seseorang yang baru. Seseorang yang membangun segalanya dari reruntuhan dengan tangannya sendiri. Mbak Asih, pembantu yang dulu setia menjadi saksi saya. Kini saya pekerjakan sebagai pengurus rumah tangga saya dengan gaji yang layak dan penuh penghormatan. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Bu Melati, saya selalu yakin Ibu akan bangkit. Orang sabar seperti Ibu tidak akan kalah." Saya menggenggam tangannya. Sama seperti dulu ia menggenggam tangan saya di saat-saat tergelap. Lalu, bagaimana dengan mereka? Galang divonis bersalah. Bertahun-tahun ia habiskan di balik jeruji. Kehilangan pekerjaan, reputasi, dan seluruh kekuasaan palsu yang pernah ia banggakan. Semua yang ia bangun di atas kebohongan runtuh dalam semalam. Di dalam penjara, kabarnya, ia sering termenung, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke sana. Namun penyesalan yang datang terlambat tidak pernah bisa memutar waktu. Saat bebas nanti, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penyalahgunaan keuangan. Tidak ada lagi setelan jas rapi atau jam tangan mewah. Yang tersisa hanyalah nama yang tercoreng dan masa depan yang gelap. Bu Sutinah dan Dinda yang dulu hidup mewah dengan menumpang penderitaan saya, kini kehilangan segalanya. Tidak ada lagi rumah untuk ditinggali.
Tidak ada lagi uang galang untuk dihambur-hamburkan. Mereka kembali ke kampung dengan tangan kosong, ditolak oleh sanak saudara yang dulu menertawakan saya bersama mereka. Hidup mereka kini diisi oleh pertengkaran tanpa akhir, saling menyalahkan atas kehancuran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit, hidup dari belas kasihan tetangga, sambil terus mengeluhkan nasib yang sebenarnya mereka pilih sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya membuka cabang kedua usaha saya. Sekaligus, saya membeli sebuah gedung kecil untuk dijadikan rumah singgah, tempat saya membantu perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami nasib seperti saya. Tempat mereka bisa berlindung, belajar mandiri secara finansial, dan menemukan kembali harga diri mereka. Karena saya tahu betul, di luar sana masih banyak perempuan yang terjebak dalam diam. Persis seperti saya dulu di rumah singgah itu. Saya tidak hanya memberi tempat tinggal. Saya mengajari mereka mengelola keuangan, membaca kontrak, dan memahami hak-hak mereka. Saya selalu berkata kepada mereka, pengetahuan adalah perisai. Jangan pernah serahkan kendali atas uang dan hidup kalian kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang kalian cintai. Banyak dari mereka yang datang dengan mata kosong dan jiwa hancur, lalu perlahan bangkit, mendapatkan pekerjaan, dan memulai hidup baru. Setiap kali melihat seorang dari mereka berdiri tegak kembali, saya merasa luka lama saya ikut sembuh sedikit demi sedikit. Saya juga tidak pernah membalas dendam dengan tangan saya. Saya tidak pernah meneriaki siapapun, tidak pernah membalas pukulan dengan pukulan. Saya hanya melakukan apa yang paling saya kuasai, yaitu mengumpulkan kebenaran dan membiarkannya bekerja. Dan ternyata itulah pembalasan yang paling sempurna. Karma mereka datang bukan dari tangan saya, melainkan dari perbuatan mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Pada hari peresmian rumah singgah itu, saya berdiri di depan pintu dengan hati yang penuh. Banyak tamu datang, banyak ucapan selamat. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun berdiri tegak sebagai perempuan yang merdeka sepenuhnya. Di tengah keramaian itu, secara kebetulan, pandangan saya terarah ke seberang jalan. Di sana, di antara para pekerja kasar yang sedang memperbaiki saluran air, berdiri seorang pria kurus dengan wajah lelah dan pakaian lusuh. Ia sedang memikul ember air yang berat. Saya mengenalinya. Itu Galang. Rupanya, ia telah bebas. Dan inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan kini. Tatapan mata kami bertemu sekejap. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Saya melihat sisa-sisa laki-laki yang dulu begitu sombong, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu tegap dalam balutan jas mahal, kini bungkuk memikul beban. Tangannya yang dulu terangkat untuk menampar saya, kini kasar dan kapalan oleh kerja berat. Di matanya, saya membaca penyesalan yang terlambat. Mungkin ia teringat perempuan yang berdiri tegak di seberang sana sebagai pemilik bangunan mewah. Dulu adalah istri yang ia injak setiap hari. Mungkin ia menyadari, andai ia menghargai saya, andai ia tidak serakah, andai ia tidak pernah mengangkat tangannya, ia bisa saja berdiri di sini, mendampingi kesuksesan saya. Namun keserakahannya sendiri yang telah membakar habis semuanya. Tidak ada amarah di mata saya, tidak ada kebencian, hanya ada tatapan datar, seperti menatap seseorang yang tidak lagi punya arti apapun. Saya teringat semua malam ketika ia membuat saya merasa tidak berharga. Kini, justru ia yang berdiri di seberang sana, menatap kehidupan yang dulu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saya mengangkat dagu sedikit. Lalu saya tersenyum tipis, senyum yang anggun dan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya membalikkan badan dengan tenang, membelakangi masa lalu saya yang kelam, lalu melangkah masuk ke dalam gedung yang hangat itu. Di belakang saya, terdengar suara gerbang yang menutup perlahan. Bagi saya, suara itu seperti penutup sebuah bab yang sudah selesai untuk selamanya. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa diam ia menahan luka. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang berpikir. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka pulang dengan tubuh lelah, hanya untuk disambut dengan hinaan dan tangan yang terangkat. Mereka diam, bukan karena lemah,
tetapi karena masih berharap. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam bukan akhir cerita. Diam bisa menjadi tempat kalian menyusun langkah. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Galang. Mereka mengira kekuasaan dibangun dengan tangan yang memukul dan mulut yang menghina. Padahal, kekuasaan sejati lahir dari rasa hormat, bukan dari rasa takut. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga yang menumpang hidup di atas penderitaan orang lain, mengira itu akan abadi. Mereka lupa semua yang dibangun di atas kezaliman pada akhirnya akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh keadaan atau bangkit darinya. Saya memilih bangkit bukan dengan amarah, melainkan dengan kesabaran, bukti, dan harga diri. Ingatlah selalu, sebaik-baiknya pembalasan bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang tidak bisa lagi mereka sentuh. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman kalian agar perempuan lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.